Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di R Creator dengan pokok bahasan mudahnya membangun aplikasi online pengelolaan dokumen sistem mutu menggunakan Drupal 8. Dalam membuat aplikasi online pengelolaan dokumen sistem mutu dengan Drupal, penambahan user dan memasukkan user dalam role itu sangatlah penting, dikarenakan nanti role yang kita buat itu diberikan hak akses untuk mengelola ataupun melihat suatu dokumen-dokumen sistem mutu. Nah, dengan role tersebut kelompok user dapat diatur apakah dia sebagai pembuat dokumen atau pengguna dokumen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bahkan struktur organisasi sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat struktur organisasi suatu instansi atau perusahaan, di mana di situ terdapat suatu direktur atau kepala, kasubag TU, kasubag produksi, kasubag pengembangan. Ketika kita menambahkan user tersebut dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan tersebut atau role-role tersebut yang kita buat. Namun sebelum kita membuat role dan menambahkan user, sebaiknya jangan lupa untuk mendukung channel ini. Untuk mulai membuat role dan menambahkan user, pertama kita aktifkan dulu server kita, di mana di sini saya memakai sistem operasi Ubuntu. Jadi saya buka atau saya jalankan web servernya via terminal. Namun kalau untuk di Windows, sekali lagi bisa dimulai melalui Start All Program. Nah, di sini saya mengaktifkan dulu web servernya. Setelah aktif web servernya, buka browser. Di sini saya menggunakan browser Firefox. Nah, melalui menu address bar pada web browser Mozilla Firefox, tekan aja di sini localhost/drupal 8 sesuai dengan folder instalan kemarin. Lalu tekan enter. Dikarenakan kemarin tidak saya logout, maka begitu kita akses ke Drupal langsung disajikan dengan menu login sebagai admin. Di sini pada menu people kita klik saja, dan di sini ada menu role, kita klik saja. Untuk menambahkan role bisa dibuat melalui mengklik tombol add role. Dikarenakan aplikasi ini dibangun sebagai sistem manajemen dokumen sistem mutu, maka role kita buat mengacu ke struktur organisasi. Kita add role, di sini kita tambahkan role dengan nama direktur. Setelah itu role yang kedua kita kasih nama dengan nama kasubag TU. Role ketiga kita kasih nama dengan nama kasubag produksi. Dan role yang keempat kita kasih nama kasubag pengembangan.
Nah, selain role-role tadi, juga diperlukan pembuatan role untuk para stafnya. Di sini kita akan membuat role untuk staf, yaitu ke staf TU, staf produksi, dan staf pengembangan, di mana para staf tersebut akan kita berikan hak akses sebagai pengguna dokumen atau melihat suatu peraturan-peraturan ataupun instruksi-instruksi suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Kita tambahkan role untuk ketiga stafnya tersebut. Nah, setelah membuat role, kita selanjutnya menambahkan user. Klik menu list. Di sini kita akan menambahkan satu user untuk satu role sebagai perwakilan saja. Namun perlu diketahui bahwasanya role tersebut dapat diisi dengan beberapa user. Karena ini sebagai latihan, makanya kita menambahkan satu user ke dalam role yang kita buat tadi. Sebagai gambaran berikut, kita nambahkan add user di sini. Nah, di sini ada alamat address, username, password, confirm password, terus status aktif. Nah, di sini nanti dimasukkan ke role mana si user. Misalnya di sini alamat addressnya misalnya kepala, kita umpamakan emailnya @gmail.com. Username-nya kepala saja sebagai perumpamaan. Terus password-nya kepala saja. Di sini biar enak kita mengingat nanti untuk dicoba. Kepala. Oke, sama password-nya. Langsung statusnya aktif. Kita masukkan ke role direktur di sini. Oke. Langsung aja create new, save saja. Nah, kepala sudah masuk, kita add user lagi. Di sini misalnya KTU atau kepala tata usaha @gmail.com. Di sini KATU. Seterusnya KATU, passwordnya kita ulangi saja biar mudah nanti mengingatnya. ATU. Oke, kita masukkan di Kasubag TU, lalu kita create new, save saja. Nah, nanti seterusnya sampai ke tahap pengembangan.
Sehingga pada list menulis terdapat user-user sebagai berikut. Di sini ada staf pengembangan yang tadi dimasukkan ke role staf pengembangan, staf produksi tadi dimasukkan ke role produksi, staf TU tadi dimasukkan ke role staf TU, KA pengembangan tadi dimasukkan ke role KA pengembangan atau kepala pengembangan, kepala produksi atau KA produksi tadi dimasukkan ke role KA produksi, K2 atau kepala TU tadi dimasukkan ke role KA TU, kepala tadi dimasukkan ke role kepala atau manajer. Nah, nama-nama ini sebenarnya hanya perumpamaan saja, bisa dinamakan misalnya Andi dimasukin ke staf pengembangan atau Budi dimasukin ke staf produksi dan seterusnya sesuai dengan tupoksi seseorang dalam struktur organisasi tersebut. Nah, demikianlah mudahnya membuat aplikasi sistem pengolahan dokumen sistem mutu. Dalam pertemuan part kedua ini yaitu menambahkan user dan role. Nah, pada part berikutnya akan dibahas bagaimana menambahkan sebuah content type, di mana nanti content type tersebut akan dibuatkan suatu form yang nanti hak aksesnya diatur sesuai dengan tugasnya personil masing-masing.